A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan proyek yang berjudul Perancangan Arsitektur Enterprise menggunakan TOGAF ADM studi kasus Toko Persik Putih. Adapun nama kelompoknya dengan saya sendiri A2 Safina dengan NIM 1921189, Marsha Putrija dengan NIM 1921133, Gracia Prilianti dengan NIM 1921193, Gita Mawarningrum dengan NIM 1921174, Triani Lubis dengan NIM 192111991, Pratama Zikrila dengan NIM 192100997. Latar belakang di era modern ini, teknologi informasi sangat diperlukan dalam setiap aktivitas. Kemajuan teknologi semakin pesat karena banyak individu, perusahaan, dan otoritas memanfaatkan sesuai kebutuhan. Pengguna teknologi informasi membuat pekerja menjadi lebih sederhana, cepat, akurat, dan efisien. Toko Persik Putih melayani penjualan dan pembelian dalam skala kecil hingga besar, menyediakan berbagai kebutuhan pokok. Meskipun memiliki cukupan yang luas, Toko Persik Putih masih mengelola penjualan stok barang, penggajian karyawan, dan pembayaran ke agen secara manual tanpa sistem terintegrasi. Penelitian ini merancang arsitektur enterprise menggunakan TOGAF ADM untuk memenuhi kebutuhan bisnis Toko Persik Putih. Metode ADM dirancang untuk menciptakan sistem baru yang mendukung proses bisnis secara efisien. Penelitian ini bertujuan mencapai tahapan perencanaan migrasi guna mempersiapkan implementasi arsitektur aplikasi terbaru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tracy. Kemudian untuk landasan teori, arsitektur enterprise merupakan deskripsi tentang struktur organisasi yang terdiri dari proses bisnis, prinsip pengorganisasian dalam merespon perubahan dan mekanisme menyederhanakan proses bisnis sebagai suatu standarisasi model operasi suatu perusahaan. Arsitektur enterprise menjelaskan terminologi, komposisi komponen organisasi, beserta korelasinya dengan lingkungan eksternal. Arsitektur enterprise menyediakan prinsip-prinsip untuk memenuhi kebutuhan analisis, desain, dan evolusi dari suatu organisasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa arsitektur enterprise merupakan deskripsi yang bersifat komprehensif, meliputi tujuan organisasi, proses bisnis, peran, struktur organisasi, perilaku organisasi, informasi bisnis, dan teknologi informasi. Arsitektur enterprise mengidentifikasi komponen utama dari suatu organisasi dan mekanisme komponen dalam sistem berfungsi secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis yang didefinisikan. Kemudian untuk metode penelitiannya, yang pertama ada wawancara. Wawancara dilakukan dengan pemilik Toko Persik Putih dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah penulis susun sebelumnya kepada pihak yang terkait. Yang kedua, observasi. Observasi dilakukan dengan meninjau secara langsung kegiatan yang berlangsung di Toko Persik Putih yang beralamat di Desa Setia Asih. Yang ketiga, studi literatur. Pengumpulan data dengan mengambil informasi di buku, karya ilmiah, jurnal, laporan, atau literatur yang berhubungan dengan topik penelitian. Kemudian yang hasil dan pembahasan yang pertama ada preliminary phase. Tahapan ini harus menspesifikasikan siapa, apa, mengapa, kapan, dan di mana dari arsitektur itu sendiri. Preliminary phase ditunjukkan lebih rinci pada tabel 1 dan tabel 2. Yang pertama ada prinsip bisnis, pada tabel 1 prinsip katalog. Prinsip bisnis yang ada pada Toko Persik Putih adalah menjual kebutuhan pokok. Yang kedua, prinsip aplikasi. Aplikasi harus mudah digunakan oleh orang awam seperti admin atau karyawan. Yang ketiga, prinsip data. Data dikelola dengan baik dan memastikan bahwa data yang tersedia akurasi dan pengarsipan dapat diakses kapan dan di mana diperlukan. Dan yang keempat, prinsip teknologi. Menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras yang sesuai dengan keperluan untuk melakukan pengembangan infrastruktur teknologi dan mendukung kegiatan komersial perusahaan dan mampu mengintegrasikan kegiatan yang komersial. Kemudian yang kedua, tabel kedua ada identifikasi 5W dan 1H. Yang pertama ada what, data supplier, data konsumen, data karyawan, stok barang, laporan keuangan, dan data penjualan. Yang kedua ada who, pemilik Toko Persik Putih. Yang ketiga where, Desa Setia Asih, when 2021. Why, membantu dalam pengelolaan usaha Toko Persik Putih akan lebih efisien, dan how, perancangan arsitektur enterprise memakai framework TOGAF dengan metode ADM. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Marsha Putrija. Kemudian tahap selanjutnya yaitu arsitektur vision. Analisis value chain Toko Persik Putih
dipetakan dan dikelompokkan ke dalam aktivitas-aktivitas yang terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung, yang ada pada toko kersik putih. Value chain diagram toko kersik putih ditunjukkan pada gambar berikut. Diagram ini menggambarkan aliran data dalam sistem informasi yang bertujuan untuk kepuasan masyarakat. Dimulai dari kiri ke kanan, diagram ini menunjukkan bahwa data terkait stok barang, data penjualan, penggajian karyawan, data transportasi pengantar barang, diproses untuk mendukung dua layanan utama, yaitu pelayanan pembelian dan pengiriman barang. Semua komponen ini bekerja sama untuk mencapai tujuan akhir, yaitu kepuasan masyarakat. Tahap selanjutnya, yaitu bisnis arsitektur. Pada tahapan ini terdapat gambaran umum tentang layanan dan proses bisnis toko kersik putih yang diwakili oleh salah satu diagram pada Archimedes, yaitu diagram bisnis use case service relation viewpoint yang ditampilkan pada gambar di bawah ini. Diagram aktivitas ini menggambarkan alur proses pemesanan barang. Proses dimulai dengan pelanggan yang melakukan pemesanan. Setelah itu karyawan akan memeriksa ketersediaan barang. Jika barang tersedia, karyawan akan mencatat pembayaran. Diagram ini menunjukkan interaksi antara pelanggan dan karyawan, serta urutan aktivitas dari pemesanan hingga pencatatan pembayaran. Kemudian ada tahapan Information System Architecture. Tahapan ini terdiri dari data arsitektur dan application arsitektur. Fase ini menganalisis bagaimana membangun arsitektur sistem informasi yang akan digunakan pada toko kersik putih. Pada arsitektur aplikasi diperlukan pengolahan data dan aktivitas pendukung di toko kersik putih, serta melakukan perancangan arsitektur aplikasi, sedangkan pada arsitektur data, semua komponen data yang akan digunakan oleh aplikasi untuk menghasilkan informasi yang diperlukan untuk toko kersik putih diidentifikasi. Kedua domain tersebut akan menggambarkan semua kebutuhan aplikasi yang akan mendukung semua aktivitas bisnis dalam arsitektur bisnis. Selanjutnya, mengidentifikasi seluruh komponen yang digunakan pada aplikasi untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Gita. Selanjutnya yang 5 ada teknologi arsitektur. Tahap ini menggambarkan struktur yang dibutuhkan pada toko kersik putih untuk mendukung operasional aplikasi yang telah dimodelkan pada arsitektur aplikasi. Yang keenam ada opportunities and solution. Pada fase problem dan solusi ini dijabarkan hasil dari analisis GAP dari fase arsitektur bisnis sampai fase arsitektur teknologi serta perhitungan estimasi biaya investasi pada toko kersik putih. Yang ketujuh ada migration planning. Pada fase ini dilakukan perencanaan dan persiapan migrasi untuk pengimplementasian arsitektur aplikasi yang baru yang dibangun pada fase sebelumnya. Pada fase ini dibuat roadmap implementasi aplikasi berdasarkan analisis McFarland's strategic fit. Dan yang terakhir di sini ada kesimpulan. Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada perancangan arsitektur yang dikembangkan dengan TOGAF telah mendapatkan output perancangan arsitektur secara umum berdasarkan visi dan misi toko kersik putih. Rancangan arsitektur enterprise dapat menjadi pedoman dalam merombak peran sistem dan teknologi informasi dalam menegakkan bisnis proses toko kersik putih untuk mencapai pengembangan teknologi yang dicita-citakan. Yang kedua, proses bisnis yang sedang berjalan di toko kersik putih bahwa pemesanan dan kegiatan masih dilakukan dengan manual. Pada sistem yang diusulkan, proses bisnis sudah terintegrasi dan lebih sederhana dengan sistem komputer. Dan yang ketiga, hasil rekomendasi penelitian ini memunculkan kerangka arsitektur pengembangan sistem informasi berisi roadmap, perancangan sistem informasi. Cukup sekian dari kelompok kami ucapkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.